Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih dikasih kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal. Anak-anakku sekalian, pada kultum ini saya akan menyampaikan sebuah tema adab pergaulan akil balik. Allah memposisikan atau menggambarkan anak di dalam Al-Quran itu mulai dari sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun, sampai pada anak sebagai fitnah, aduan atau musuh. Oleh karena itu, bagaimana caranya anak itu tidaklah sebagai musuh atau sebagai fitnah, maka orang tua dan guru sebagai pendidik harus mendidik anak-anak kita dengan tepat dan melakukan controlling atau pengawasan, terutama dalam hal pergaulan. Anak-anakku, menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa mendidik anak kalau dikategorikan usia itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama mulai usia 0 sampai 7, maka dalam usia tersebut kita perlakukan anak sebagai raja. Yang kedua, tahap kedua adalah mulai usia 7 sampai 14, anak kita perlakukan seperti tawanan. Yang ketiga adalah usia 14 sampai 21, anak kita perlakukan sebagai sahabat atau teman. Untuk anak-anakku sekalian, konsep atau kategori dari Ali bin Abi Thalib itu yang tepat, yang kita ambil untuk kita semuanya, untuk anak-anakku adalah tahapan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, berarti anak ini sudah ada rasa bisa membedakan antara yang baik dan benar. Jadi sudah tahu hak dan kewajiban. Oleh karena itu, untuk anak yang usia di tahap yang kedua ini perlu adanya contoh atau teladan, baik dari orang tua maupun kita sebagai pendidik. Termasuk juga dalam hal melakukan pengawasan dalam pergaulan. Jadi anak-anakku yang usia SMP kelas 8 dan kelas 9 ini tentunya sudah mulai pemikirannya itu berkembang. Jadi mungkin banyak masalah yang ingin tahu, yang ingin ditanyakan. Oleh karena itu, di dalam hal ini anak-anak sudah bisa membedakan hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah sebagai sahabat. Karena pada usia tersebut, anak-anak ini sudah banyak permasalahan yang bermunculan. Oleh karena itu, maka curhat yang paling utama, tempat curhat yang paling bagus adalah orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, anak-anakku ini termasuk juga masa pubertas dan juga bisa dikatakan masa memasuki akil balik atau sudah mulai menginjak dewasa. Oleh karena itu, prinsip yang harus
kita lakukan di dalam pergaulan ini adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Lah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah bersahabat atau dalam berteman ini hendaklah semuanya karena Allah. Berteman karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Agar di dalam pergaulan ini bisa mendapat ridho Allah. Artinya maksudnya berteman karena Allah itu adalah teman yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jika ada teman yang semacam ini jangan kita lepas. Itu adalah teman nanti yang akan sesurga, yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan Allah juga mengapresiasi kepada anak yang memilih teman-teman yang baik, yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa ada 7 golongan yang bakal mendapat naungan Allah, di mana pada waktu itu tidak ada yang bisa menaungi ya kecuali Allah. Salah satu di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi semuanya bersahabat ya, berpisah itu semuanya adalah karena Allah. Berteman yang mendekatkan diri kepada Allah itu harus kita pertahankan. Ya, kalau kita tidak mau berteman atau berpisah kepada teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Yang kedua adalah hendaklah anak-anak ini bergaul dengan lain jenis ini harus sesuai dengan adab. Ada pergaulan lain jenis. Anak-anakku sekalian, bahwa akhlak kalian adalah memang ditentukan dari siapa kawanmu. Makanya Rasulullah bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayyu khalil. Artinya bahwa kalau kita berteman atau kita ini berteman harus kita lihat siapa yang kita ajak berteman. Karena teman itu nanti bisa mempengaruhi kita. Kalau temannya baik, otomatis kita akan menjadi baik. Tapi kalau temannya jelek, maka kita juga akan menjadi anak yang jelek atau anak yang tidak berakhlak. Yang kedua, menjaga pergaulan lawan jenis. Memang pada asalnya Rasulullah melarang kita berduaan kecuali dengan mahramnya. Namun dalam hal ini ulama berpendapat bahwa berduaan lawan jenis dan tanpa ada mahram diperbolehkan dengan syarat bahwa ketika kita berduaan kita harus di tempat yang ramai, yang bisa dipantau oleh banyak orang. Karena Rasulullah sendiri pernah berduaan, artinya berdua dengan orang Yahudi di pojokan pasar dan itu sangat ramai jalannya. Sehingga ulama membolehkan bahwa berduaan di tempat yang ramai walaupun itu lawan jenis maka diperbolehkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bahwa ketika kita berduaan lawan jenis ini harus membicarakan hal yang penting, yang urgent. Yang ketiga, kita harus menjaga pandangan. Jadi kalau bisa sesekali aja kita memandang, tapi yang sering adalah menundukkan pandangan. Selanjutnya kita juga harus menjaga kesopanan. Masalah berbusana, kita harus berbusana yang sopan dan menutup aurat. Ya, itu syarat-syarat yang membolehkan kalau kita ini berduaan tanpa ada mahram yang lain jenis tadi. Yang terakhir adalah kita di dalam pergaulan harus juga menjaga sopan santun dan berakhlak atau dalam hal berbicara maupun perilaku. Artinya kalau kamu sebagai adik kelas terhadap kakak kelas juga harus saling menghormati. Begitu juga kakak kelasnya kepada adiknya harus juga saling menyayangi. Dan tidak boleh berkata kasar, mengolok-olok. Karena orang yang suka mengolok-olok itu belum tentu yang diolok-olok itu jelek.
boleh jadi yang mengolok-olok itulah anak yang jelek atau anak yang tidak baik. Termasuk juga tidak boleh membuli temannya. Demikian kultum Ramadan yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya ada kuis loh untuk anak-anakku kelas 7 sampai kelas 9. Apa kuisnya? Kuisnya adalah cuman satu soal aja. Perhatikan ya. Bolehkah kita berduaan lain jenis tanpa ada mahram? Sekali lagi, bolehkah kita berduaan lain jenis tanpa ada mahram? Demikian, jika pertanyaannya bisa menjawab dengan sempurna, maka kalian akan mendapatkan sebuah hadiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.